Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Faturo Eskom Mkom serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Imelda Octavia dengan NIM 70124153. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Business Process Management yang biasa disebut dengan BPM. Baiklah, langsung saja yang pertama, apa itu BPM? Jadi, BPM adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola, memperbaiki, dan mengoptimalkan proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar lebih efisien, efektif, dan terstruktur. Jadi, sederhananya itu, BPM membantu perusahaan agar pekerjaan lebih cepat, rapi, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya yang kedua, tujuan BPM. Di sini dapat kita lihat 5 tujuan BPM. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi kerja. Artinya, pekerjaan menjadi lebih cepat, teratur, dan tidak membuang-buang waktu. Contohnya, ketika seorang karyawan meminta cuti, nah sebelumnya kan harus menggunakan kertas dan minta tanda tangan manual. Dengan adanya proses BPM bisa dilakukan secara online sehingga lebih cepat, dan yang kedua itu mengurangi kesalahan. Jadi dengan adanya BPM sangat membantu mengurangi kesalahan manusia karena proses kerjanya sudah lebih jelas dan terstruktur. Contohnya pada bagian keuangan perhitungan gaji, karyawan menggunakan sistem otomatis sehingga mengurangi resiko salah hitung. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik karena prosesnya lebih cepat dan rapi. Contohnya di rumah sakit, pendaftaran pasien dilakukan secara digital atau secara online sehingga pasien tidak perlu mengantri atau menunggu lama. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Karena proses lebih efisien, jadi perusahaan bisa mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Contohnya mengurangi pengeluaran kertas, tinta, dan biaya administrasi karena banyak proses dilakukan secara digital. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan. Jadi BPM menyediakan data dan informasi yang lebih jelas sehingga manajer lebih mudah menentukan keputusan yang lebih tepat. Contohnya, dari laporan penjualan yang terstruktur, manajer bisa mengetahui produk mana yang paling laris dan mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya kita masuk tahap BPM. Di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, proses desain atau perancangan proses. Jadi pada tahapan ini adalah tahapan awal untuk merancang bagaimana proses kerja dilakukan. Di sini perusahaan bisa menentukan siapa yang bertugas, apa yang harus dikerjakan, kemudian urutan pekerjaan, dan tujuan yang ingin dicapai itu apa. Contohnya, proses pemesanan barang di toko online dirancang mulai dari pelanggan pemesanan, pembayaran, hingga pengecek stok, hingga pengiriman barang. Selanjutnya yang kedua, proses modeling atau pemodelan proses. Jadi pada bagian proses modeling itu setelah dirancang, proses tersebut dibuat dalam bentuk gambar atau diagram agar lebih mudah dipahami. Biasanya menggunakan flowchart atau diagram alur proses. Contohnya, membuat diagram alur proses pendaftaran mahasiswa mulai dari pengisian formulir hingga sampai pembayaran daftar ulang. Lalu yang tiga, proses execution atau pelaksanaan proses. Jadi pada tahap ini kita menjalankan proses yang sudah dirancang. Contohnya, karyawan mulai melakukan absensi secara online setiap harinya. Yang keempat, proses monitoring atau pemantauan. Jadi tahap ini kita mengecek apakah proses berjalan dengan lancar atau ada masalah. Contohnya, melihat apakah pengiriman sering terlambat atau tidak.
Selanjutnya yang terakhir, proses optimization perbaikan. Pada tahap ini adalah memperbaiki proses yang kurang baik agar lebih cepat dan efisien. Contohnya mengganti pencatatan manual menjadi sistem otomatis. Selanjutnya, manfaat BPM. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat beberapa manfaat BPM. Yang pertama, pekerjaan lebih teratur. Yang kedua, proses lebih cepat. Lalu yang ketiga, biaya lebih hemat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan evaluasi kerja. Terus yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, BPM atau Business Project Manager adalah cara mengelola proses kerja dalam perusahaan atau organisasi agar lebih teratur, cepat, dan efisien. Dengan adanya BPM, setiap pekerjaan memiliki alur yang jelas sehingga kesalahan dapat dikurangi oleh hasil kerja menjadi lebih maksimal. Selain itu, biaya operasional dapat lebih hemat, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik, dan perusahaan mudah mencapai tujuan secara efektif dan terstruktur. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai bisnis proses manajemen dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're